untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Haleluya, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Haleluya. Shalom, shalom, shalom Elohim, shalom. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, shalom, shalom Elohim, shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas pada hari ini, semuanya itu oleh anugerah, oleh karena berkat Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini saya boleh lewat udara bincang-bincang santai, berbagi-bagi firman. Saudara terkasih, biarlah kita oleh anugerah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih. Saudara terkasih, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Saudara terkasih, biarlah pada pagi hari ini saya akan membagi-bagi firman pada 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, saudara terkasih, hiduplah sebagai anak-anak yang kekasih, yang taat. Saudara terkasih,
Dan janganlah kita menuruti hawa nafsu di masa kebodohan kita, saudara terkasih, tetapi hendaklah kita kudus di seluruh hidup kita, sebab Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, kuduslah engkau sebab aku adalah kudus. Saudara terkasih, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dipanggil oleh Yesus Kristus Tuhan, oleh firman-Nya. Saudara terkasih, oleh karena anugerah Tuhan, kita mempunyai pengharapan, kita dipanggil oleh pernyataan Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, lebih daripada itu, saudara terkasih, kita harus berjuang melakukan firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Saudara terkasih, melakukan firman Tuhan itu agar kita menjadi juga umat-umat yang terpilih. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, di firman Tuhan di Lukas 13 ayat 14, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata, banyaklah orang yang ingin masuk ke kerajaan surga melalui pintu yang sesak itu, tetapi tidak mendapatkannya. Sebab firman Tuhan pada Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara terkasih, oleh karena itu, jika kita dipanggil oleh panggilan kasih karunia, dipanggil oleh Yesus Kristus Tuhan, hendaklah kita, saudara terkasih, sungguh-sungguh hidup menjadi murid-murid Kristus Yesus Tuhan. Jangan lagi kita hidup di dalam keinginan daging. Kita harus menyangkal diri, harus memikul salib, saudara terkasih. Jika kita masih hidup di dalam kedagingan, tidak menyangkal diri, saudara terkasih, kita masih hidup di dalam kedagingan, di dalam keangkuhan hidup, menaruh pengharapan kepada dunia, menaruh pengharapan kepada perkara-perkara mamon, saudara terkasih, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan atau harta kita, saudara terkasih, kita telah bergeser dari panggilan Tuhan kita yang memanggil kita, saudara terkasih, agar kita hidup sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, mematikan segala keinginan daging, hidup menyangkal diri, pikul salib, dan hidup di dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Jika kita bergeser daripada perintah Tuhan, maka kita akan mengalami di mana kita akan bergeser dari panggilan kita. Kita akan hidup menjadi menduakan Tuhan. Kita berzina, saudara terkasih, jika kita masih menaruh pengharapan dengan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara mamon, saudara terkasih, maka kita menjadi hidup di dalam perzinahan rohani, sehingga kita terpanggil, tetapi saudara terkasih, kita tidak bisa melanjutkan menjadi orang-orang yang terpilih, saudara terkasih. Sebab kita yang terpanggil harus menuju untuk menjadi juga terpilih. Semuanya itu, saudara terkasih, jika kita hendak terpilih, kita harus mengerjakan bagian kita, saudara terkasih. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan, menyangkal diri,
mematikan segala keinginan-keinginan daging. Pikul salib, menderita seperti Yesus Kristus menderita, bahkan sama dengan serupa dengan kematiannya saudara terkasih. Yaitu saudara terkasih, kita juga harus menjadi laskar-laskar Kristus Tuhan. Kita harus bekerja menjadi murid-murid Tuhan, bekerja untuk Tuhan, di mana kita harus menyampaikan firman damai sejahtera, saudara terkasih, sebab kita telah diselamatkan bukan karena kekuatan kita diselamatkan oleh kuasa kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma oleh kuasa darah Yesus Kristus. Maka kita pun harus bekerja menyampaikan firman Tuhan, mencari jiwa-jiwa saudara terkasih, sehingga kita saudara terkasih menyangkal diri kita tidak hidup di dalam keinginan daging, sebab seorang prajurit tidak memperdulikan segala kebutuhannya agar dia berkenan kepada komandannya. Kita harus menjadi prajurit saudara terkasih, melawan segala tipu daya muslihat iblis yang meluncur di waktu siang, di waktu malam saudara terkasih. Kita harus menjadi laskar-laskar Kristus saudara terkasih, berperang melawan tipu daya iblis saudara terkasih. Kita harus kudus saudara terkasih, dan kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus menjadi prajurit Yesus Kristus Tuhan saudara terkasih. Jika kita terpanggil saudara terkasih, kita harus benar-benar meresponi panggilan itu saudara terkasih. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus membuang segala keinginan daging, tipu daya muslihat iblis. Tetapi kita hidup di dalam memikul salib saudara terkasih, hidup di dalam peperangan rohani, menjadi laskar-laskar Kristus yang berperang saudara terkasih melawan segala tipu daya iblis oleh pemerintah, penghulu, penguasa gelap di udara saudara terkasih. Dan kita mempunyai berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan kepada siapapun saudara terkasih, tidak memandang muka saudara terkasih. Dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita memandang ke kiri ke kanan. Kita harus melepaskan semua keinginan-keinginan daging kita, tetapi kita hidup di dalam Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan Allah, yang menguduskan kita saudara terkasih, sehingga kita berjalan di dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata pada Wahyu 17 ayat 14, saudara terkasih, beginilah firman Tuhan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, sebab ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan terpilih dan setia saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu mereka itu adalah antikris saudara terkasih, melawan anak domba, yaitu melawan kebenaran, yaitu firman Tuhan saudara terkasih. Kita di dunia ini saudara terkasih adalah persinggahan. Kita akan mengalami perperangan saudara terkasih melawan
antikris, yaitu segala pemerintah, penghulu, penguasa gelap di udara, saudara terkasih. Tetapi kita yang mempunyai gembala, yaitu anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, akan menang, saudara terkasih, sebab Ia Tuhan yang mempunyai kuasa, baik di surga maupun di bumi, saudara terkasih. Tidak ada yang tidak tunduk kepada kuasa Allah yang tidak terbatas, sebab Ia adalah Alfa dan Omega, yang ada, telah ada, sampai selama-selamanya. Saudara terkasih, kita yang berperang bersama anak domba melawan antikris, melawan segala pemerintah, penghulu, penguasa gelap di udara, dan antek-anteknya, saudara terkasih. Kita yang dipanggil dan kita berperang, saudara terkasih, menjadi prajurit-prajurit Kristus, saudara terkasih. Kita akan menang, saudara terkasih. Sebab itu kita yang terpanggil harus menjadi prajurit-prajurit, saudara terkasih, yang tidak memperdulikan akan kehidupannya, agar dia berkenan kepada komandan. Sebab itu, saudara terkasih, kita adalah prajurit-prajurit Kristus Tuhan, yang berperang bersama-sama anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan, berperang melawan tipu daya muslihat iblis, saudara terkasih, sehingga kita menjadi orang yang dipanggil dan terpilih dan yang setia, saudara terkasih. Sebab kita hidup di dalam menjadi laskar Kristus, berperang, saudara terkasih, melawan segala tipu daya muslihat iblis. Sebagai prajurit, kita memakai segala perlengkapan senjata Allah. Kita setia, kita menyangkal diri, kita pikul salib, dan kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih, kita hidup di dalam kekudusan, saudara terkasih, sebab Allah yang memanggil kita adalah kudus. Sebab itu kita harus kudus. Sebab itu biarlah kita menjadi umat yang dipanggil dan terpilih, saudara terkasih, yaitu jangan kita menyimpang ke kiri ke kanan, kita bergeser dari panggilan kita, yaitu kita hidup, saudara terkasih, harus benar-benar mengasihi Tuhan, hidup mengasihi firman Tuhan, hidup berjalan di dalam kebenaran, dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus yang bertata di dalam hati kita, yang memberikan kita kekuatan, saudara terkasih, memampukan kita, saudara terkasih, untuk melawan segala tipu daya muslihat iblis. Saudara terkasih, sebagai prajurit, kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Kita berpakaian, berbaju jirakan kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, berkasut kerelaan memberitakan firman, berperisaikan iman, dan terima ketopang keselamatan dan pedang roh, agar kita mampu melawan segala tipu daya muslihat iblis yang meluncur pada waktu siang, pada waktu malam, saudara terkasih, yang mempergunakan segala panca indera kita melalui keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, saudara terkasih, membawa kita hidup di dalam nafsu, kedagingan, dan mabuk akan pesta pora, mabuk untuk memuaskan keinginan daging. Saudara terkasih, kita berperang melawan semua itu. Kita harus matikan semuanya itu, saudara terkasih. Tetapi hendaklah kita hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, karena pengenalan kita akan Tuhan, saudara terkasih, sehingga kita timbul
roh takut akan Tuhan, sehingga kita benci akan kejahatan dan menjauhinya, tetapi kita mencintai kebenaran, mencintai firman Tuhan, sehingga membawa kita hidup di dalam kebenaran, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita itu adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maha kudus, maha mulia, maha benar, Allah pencipta alam semesta. Tidak ada yang tersembunyi, tersamar di hadapannya. Saudara terkasih, ialah adalah hakim yang membawa segala perbuatan kita dan membalaskannya sesuai dengan tingkah langkah kita. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika kita menabur di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi jika kita menabur roh, maka kita mendapat kehidupan kekal. Sebab itu, saudara terkasih, jangan kita hidup di dalam daging. Sebab orang yang hidup di dalam daging akan memikirkan perkara-perkara daging. Tetapi orang yang hidup di dalam roh akan memikirkan perkara-perkara roh. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita hidup di dalam daging, kita akan binasa. Tetapi jika kita hidup di dalam roh, maka roh mematikan segala keinginan-keinginan daging, saudara terkasih. Sebab itu, rohlah yang membawa kehidupan, tetapi daging tidak berguna, saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita, adapun sakit, penyakit, masalah, pencobaan yang kita alami di dalam dunia yang fana ini, saudara terkasih, kita tidak usah takut. Sebab Allah Tuhan kita tidak terbatas, saudara terkasih, akan menolong kita tepat pada waktunya dengan kuasanya yang tidak terbatas, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mempunyai iman, saudara terkasih, dalam keterbatasan kita. Dengan iman kita mampu menembus keterbatasan kita untuk melihat kuasa Tuhan bagi kita, saudara terkasih, sehingga apa yang mustahil bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Bahkan Tuhan menyediakan bagi kita masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu kita yang terpanggil oleh panggilan surgawi, oleh firman-Nya, oleh kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, kita dipanggil untuk datang kepadanya. Hendaklah kita juga sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi firman-Nya, sangkal diri, jangan lagi hidup di dalam keinginan daging, hidup di dalam dosa, tetapi pikul salib. Kita harus hidup menderita seperti Yesus Kristus menderita, saudara terkasih. Jangan kita gila hormat, kita mengumbar hawa nafsu untuk kesenangan-kesenangan daging ini, tetapi kita hidup di dalam roh yang membawa kita berjalan di seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus menjadi laskar Kristus Tuhan, memberitakan firman kebenaran, saudara terkasih. Sebab itulah panggilan kita, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, lihat, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Sebab itu cerdiklah engkau seperti ular, dan tuluslah seperti merpati. Sebab itu beritakanlah
firman Tuhan ini sampai ke ujung-ujung bumi, dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itulah panggilan surgawi bagi kita anak-anak Tuhan yang terpanggil, dan biarlah kita dengan demikian kita menjadi laskar Kristus. Kita mempunyai pakaian kekudusan, berpakaian yang kudus, berpakaian kebenaran. Bahkan kita mempunyai mahkota kehidupan, saudara terkasih. Kita berperang bersama-sama dengan anak domba Allah, melawan tipu daya muslihat iblis, melawan antikris, dan kita beroleh kemenangan, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, saudara terkasih. Sebab itu kita berperang bersama Yesus Kristus, anak domba Allah. Kita adalah yang dipanggil dan yang terpilih dan setia, saudara terkasih, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi mempelai-mempelai perempuan Tuhan yang mempunyai berpakaian kekudusan, dan kita bermahkotakan kebenaran, saudara terkasih, dan kita masuk di dalam pesta kawin anak domba, saudara terkasih. Biarlah kita di masa akhir zaman ini, saudara terkasih, walau banyak rintangan, kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu suatu, sebab firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan bila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan berbuahkan kesempurnaan, sehingga kamu tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih. Supaya kita tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat penyembahan. Saudara terkasih, kita fokus kepada keselamatan, jangan memandang ke kiri ke kanan, saudara terkasih. Hidup di dalam takut akan Tuhan, matikan segala keinginan-keinginan daging, menyangkal diri, pikul salib, dan hidup di dalam roh dan kebenaran, dan menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita akan berbahagia. Saudara terkasih, kiranya apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah pencobaan yang kita alami, saudara terkasih, kita mengandalkan Tuhan. Dia itu adalah Allah yang tidak terbatas, saudara terkasih. Dia yang menopang kita, yang menyembuhkan kita, saudara terkasih. Dia Tuhan yang menolong kita kemarin, Dia juga yang menolong kita. Tuhan yang sama menolong kita hari ini, sebab Dia tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kita datang kepada firman Tuhan yang mengajar kita, yang menasihati kita, menunjukkan kesalahan kita, merubah tingkah langkah kita, mendidik kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, menguduskan kita, saudara terkasih. Sebab di luar firman Tuhan kita binasa, di luar firman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab Dialah Alfa Omega, yang telah ada, yang sudah ada, kekal selama-lamanya. Saudara terkasih, tiada satu pun terjadi yang kita alami tanpa seizin sepengetahuan Tuhan, saudara terkasih. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi
anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang tangguh karena firman Tuhan termatrai di hati kita, karena firman Tuhan, Roh Kudus bertahta di hati dan hidup kita, sehingga perjalanan kita senantiasa kita di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang maha tinggi. Baiklah, sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya kita lewat kesaksian ini kita boleh diberkati, sehingga apapun yang kita kerjakan semua berhasil oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena kuat kuasa Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, di dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.